Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini saya akan membahas mengenai termokimia yang sebelumnya belum terbahas semuanya atau mungkin belum terbahas sama sekali untuk satu kelas kalau tidak salah. Oke, termokimia kita mulai ya. Tapi sebelumnya tolong di like dulu, subscribe dulu. Kemudian kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, kita mulai. Jangan lupa ucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimulai dari pengertian seperti biasa ya. Kalau misalnya di kelas kan saya selalu membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Termokimia ini mempunyai pengertian, yaitu perubahan kalor, ya istilahnya membahas mengenai perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi. Kalor itu apa? Hati-hati jangan salah ngomong ya. Kalor itu semacam energi. Jadi suatu reaksi itu pasti mempunyai energinya masing-masing. Ya, seperti itu. Itu singkatnya. Dan kalau misalnya kita bagi dua, termo, kimia, ya, termo dan kimia. Berarti termo itu berkaitan dengan suhu. Kimia itu berkaitan dengan reaksi. Jadi reaksi yang menghasilkan suhu, ya, terdapat perubahan suhu di dalamnya. Seperti itu. Kemudian di dalam termokimia di sini ada juga yang namanya sistem dan lingkungan. Nah, sistem ini merupakan pusat perhatian atau intinya. Sedangkan lingkungan ini adalah sesuatu di luar sistem. Contohnya misal saya mau menggoreng telur. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi sistemnya adalah si telurnya itu sendiri. Sedangkan yang menjadi lingkungannya apa? Itu adalah segala sesuatu yang di luar telur. Ya, bisa jadi kompornya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini misalnya kelas 11A. Kelas 11A. Ini adalah sistemnya, yang menjadi sistemnya adalah 11A. Berarti yang menjadi lingkungannya itu adalah SMA-nya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya mengeluarkan es batu. Nah, yang menjadi sistemnya siapa? Itu adalah es batu itu sendiri. Sedangkan yang menjadi lingkungannya adalah yang di luar es batu. Seperti itu. Itu adalah sistem dan lingkungan. Intinya sistem itu yang menjadi pusatnya dan lingkungannya itu adalah di luar dari sistem. Kemudian, nah di sini mengenal yang namanya energi. Nah, setiap zat itu pasti mempunyai energi di dalamnya. Entah itu H2O, CO2 dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai energinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian di sini seperti yang kita ketahui bahwa bentuk energi itu macam-macam. Cuman di termokimia ini yang ditekankan adalah energi kalor. Ya, yang sempat tadi dibahas di pertama di pengertian. Kemudian ada juga yang disebut dengan, nah ini yang akan terus kita bahas adalah entalpi atau kalor itu sendiri. Jadi punya nama lain selain kalor, itu adalah entalpi. Entalpi itu apa? Atau kalori itu apa? Itu adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat. Dinyatakan dengan H. H gede ya. Kalau H kecil H. Jadi karena tajwid. Misalnya, entalpi suatu uap air ditulis dengan H, H2O. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah perubahan entalpi. Nah, kalau misalnya sebelumnya ini adalah entalpi aja, ini berarti ada perubahan entalpi. Nah, kalau misalnya untuk simbol yang namanya perubahan itu pasti dilambangkan dengan segitiga atau delta. Ya, delta. Nah, perubahan suhu delta T. Nah, ini perubahan entalpi, berarti delta H. Nah, perubahan entalpi adalah perubahan kalor
atau perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Nah, jadi si entalpi atau kalori ini tuh bisa berubah kalau misalnya mengalami suatu reaksi kimia. Nah, ini kan di entalpi sebelumnya sudah terjelaskan bahwa setiap senyawa atau suatu zat itu mempunyai entalpinya masing-masing. Ya, H2O itu berapa, kemudian O2 itu berapa entalpinya. Nah, ketika zat-zat tersebut bereaksi, itu bakalan mengalami perubahan entalpi. Ya, laksana saya punya energi A dan doi punya energi B, ketika bersatu kan pasti berubah. Nah, itulah. Gitu ya. Itu yang namanya perubahan entalpi. Jadi, ada perubahan entalpi kalau misalnya terjadi suatu reaksi kimia. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa sih eksoterm dan reaksi endoterm? Ini adalah reaksi yang terjadi selama atau yang ada di termokimia. Jadi termokimia itu mempunyai dua reaksi. Yang pertama reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Gitu ya. Reaksi eksoterm yang namanya X gitu kan, itu pasti keluar. Atau berarti di sini pengertiannya adalah melepaskan kalor atau mengeluarkan kalor dari sistem ke lingkungan. Gitu ya. Dari sistem ke lingkungan. Nah, di sini delta H-nya atau perubahan entalpinya nilainya itu minus. Kalau misalnya ada yang melepaskan, ya, berarti di sini bakalan ada yang menerima atau menyerap. Gitu ya. Karena segala sesuatu di muka bumi ini tercipta dengan berpasang-pasangan. Kalau ada yang melepaskan itu adalah eksoterm, berarti yang menerima atau menyerap itu adalah endoterm. Ini jangan sampai tertukar, ya. Delta H-nya pun berlawanan, ya. Kalau eksoterm itu delta H-nya negatif. Kenapa? Karena kalor dari sistem itu berkurang. Yang namanya berkurang berarti bakalan negatif. Gitu ya. Sedangkan untuk yang di endoterm ini terjadi penyerapan kalor. Nah, sistemnya yang menyerap kalor dari lingkungan. Gitu ya. Jadi kalor lingkungan itu diserap oleh sistem. Otomatis sistem kalornya itu bakalan semakin bertambah. Maka delta H-nya itu positif. Ini jangan sampai tertukar, ya. Eksoterm negatif, endoterm positif. Eksoterm itu melepaskan, endoterm itu adalah menyerap. Seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran yang lebih jelasnya, ya. Untuk yang gambar A, ini sangat jelas ya, bahwa yang tanda panah itu adalah kalornya. Nah, ini sistemnya itu mengeluarkan kalor ke lingkungan, gitu ya. Sedangkan untuk yang gambar B itu yang sebelah kanan, itu si tanda panahnya masuk ke dalam, tandanya kalornya itu masuk ke sistem. Otomatis delta H-nya adalah positif. Gitu ya. Kemudian di termokimia, ya, ada yang namanya persamaan reaksi termokimia. Kalau misalnya persamaan reaksi biasa itu hanya reaktan dan produk saja. Nah, untuk persamaan termokimia ada sedikit berbeda. Bedanya apa? Nah, ini adalah ada harga delta H-nya. Nah, ini pengertiannya ya. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi. Jadi kalau misalnya ada C ditambah O menghasilkan CO, nah ini di belakangnya lagi itu pasti ada delta H-nya sekian. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya di sini ada jenis-jenis perubahan entalpi. Kita fokus ke persamaan reaksinya dulu. Di sini ada C tambah O2 menghasilkan CO2. HF atau delta H, ya. Delta H-nya min 393,5. Nah, ini yang disebut dengan persamaan termokimia. Ada yang disebut produknya yang mana? CO2. Sedangkan yang reaktannya itu adalah C tambah O2. Nah, bukan hanya sekedar persamaan reaksinya saja, tapi ditambah dengan ada delta H-nya. Di belakangnya itu yang min 393,5. Gitu ya. Nah,
Itu adalah persamaan termokimia. Mudah-mudahan sampai sini udah jelas ya. Nah, di sini lanjut lagi jenis-jenis perubahan entalpi. Ya, jenis-jenis perubahan entalpi itu dibagi menjadi 3. Ada perubahan entalpi standar, ini yang pertama kita bahas. Nah, jadi yang namanya pembentukan ya, itu pasti menghasilkan suatu zat. Ya, menghasilkan suatu zat. Contohnya di sini ada pembentukan CO2. Nah, berarti di produknya nih, produk dan reaktan. Untuk yang masih belum ingat saja sampai sekarang, produk itu adalah yang di sebelah kanan. Reaktan itu adalah di sebelah kiri. Berarti ini produknya adalah CO2, reaktannya itu adalah C ditambah O2. Gitu ya. Kemudian ini pembentukan standar, berarti di sini yang menjadi produknya adalah CO2. Nah, PR-nya di jenis-jenis perubahan entalpi di sini kalian harus bisa menyetarakan persamaan reaksi. Persamaan reaksi ya dikatakan setara kalau misalnya jumlah unsur sebelah kanan itu sama dengan jumlah unsur sebelah kiri. Nah, untuk persamaan reaksi yang pembentukan standar ini yang nomor 1 ya, kita lihat persamaan reaksinya. Di sini ada C tambah O2 menghasilkan CO2. Nah, apakah sudah setara atau belum? Ya, kita lihat C sebelah kiri dan C sebelah kanan itu sama-sama 1, O sebelah kiri dengan O sebelah kanan itu udah sama-sama 2, udah setara. Nah, di sini adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. Nah, 1 mol di sini maksudnya 1 mol kalau di dalam persamaan reaksi bisa kita lihat dari koefisiennya. Koefisien itu sebelah mana? Yang di depan unsurnya. C, koefisiennya berapa? Itu 1. O2, koefisiennya berapa? 1 juga. Berarti itu 1 mol tambah 1 mol. 1 mol C ditambah 1 mol O2 menghasilkan 1 mol CO2. Karena nggak ada koefisiennya. Ada 1 tapi tidak ditulis. Gitu ya. Kita lihat untuk yang pembentukan entalpi selanjutnya. Ini adalah entalpi penguraian. Ini tidak jelas. Ini gambarnya, kalau yang namanya penguraian dari suatu zat diuraikan menjadi penyusunnya, unsur-unsur penyusunnya. Contohnya di sini ada H2. Ya, ini kalau misalnya kalian sambil dicatat, tolong sambil dicatat ya. Ini H2 menghasilkan H2 tambah O2. Ya. Ini adalah delta H-nya itu sama dengan plus 286. Plus 286. Nah, sekarang kita lihat kita harus setarakan ya. Kita harus tandahkan karena di sini adalah penguraian dari 1 mol H2O. Berarti yang sebelah kanannya itu harus disesuaikan si jumlah unsurnya. Kalau di H sebelah kiri itu ada 2, H sebelah kanan itu harus 2. Dan kebetulan di sini udah 2 juga. Kemudian O. Nah, O di sebelah kiri itu ada 1. Sebelah kanan itu ada 2. Berarti yang sebelah kanan itu tinggal dikali setengah saja. Jadi setengah O2. Nah, kenapa? Pertanyaannya gimana cara menguraikannya? Kalau misalnya unsur yang bersifat bukan logam, non logam, itu selalu ada 2 di belakangnya. Kayak ini, H2, O2, kemudian N2. Nah, ini nih. Mana ya contohnya? Nah, ini contohnya, kita lihat perubahan entalpi penguraian. Nah, contoh soalnya ini ada di sini. Perubahan entalpi penguraian gas NO adalah min 90,4. Tentukan persamaan termokimianya. Nah, berarti di sini kalian kalau penguraian pertama tuliskan dulu NO-nya di reaktan. Ingat penguraian. Penguraian itu diuraikan menjadi unsur penyusunnya. Kita lihat NO itu terdiri dari unsur apa aja? N dan O. Pertanyaannya, N itu logam atau non logam? Itu adalah non logam kan?
non logam. Nah, berarti yang namanya non logam di belakangnya harus ada duanya nih. Jadi N2. Kemudian jadi O2. Itu karena sama-sama non logam. Kenapa kok tiba-tiba jadi ada setengahnya di depannya? Di depan N ada setengah, di depan O ada setengah. Nah, itu karena penyetaraannya. Ya, penyetaraannya. Kenapa kok jadi setengah? Biar sama-sama satu dengan yang di sebelah kiri. Ya, seperti itu. Kenapa yang diubah itu tidak di sebelah kanan? Kenapa nggak ditambahkan jadi 2NO? Nah, karena di sini di soalnya itu ada perubahan entalpi penguraian gas NO, bukan gas 2NO. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa lah, masa enggak? Nah, kita lihat di sini. Contohnya tadi untuk yang pembentukan standar. Ya. Contohnya untuk yang pembentukan standar di sini contoh soal ya. Perubahan entalpi pembentukan gas CO2. Ya, tentukan persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya, pertama, kalau misalnya pembentukan berarti yang akan dihasilkan atau kita taruh di bagian produk itu adalah CO2. Tinggal kita memikirkan reaktannya apa saja, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya CO2 reaktannya itu dia berarti terdiri dari C dan O. Nah, C itu termasuk logam atau non logam? Dia termasuk logam. Nah, kalau logam tidak perlu ada angka 2 di setelahnya. Beda dengan O. O itu terdiri dari O itu adalah non logam. Nah, berarti harus ada 2-nya di belakangnya. Itu cara simpelnya lah ya. Ingat-ingat, logam dan non logam. Logam itu biasanya di golongan 1 sampai 3. Dan non logam itu 4 ke sana, 4 sampai 8 golongan A. Gitu ya. Seperti itu. Tinggal setarakan saja. Berhubung ini contohnya sudah setara. Jadi tidak perlu disetarakan kembali. Nah, yang ketiga ya, setelah pembentukan kemudian penguraian, ini ada pembakaran. Entalpi pembakaran standar. Yang namanya pembakaran ini pasti reaksinya itu dengan O2 ya, dengan oksigen. Karena kalau misalnya tidak ada oksigen, pembakaran itu tidak akan terjadi. Ya, pembakaran itu tidak akan terjadi. Kemudian kalau misalnya pembakarannya sempurna, itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya kita menentukan persamaan termokimia, itu kita harus bisa penyetaraan reaksinya. Ya, kita harus bisa penyetaraan reaksinya. Kita lihat untuk yang kelebihan. Mana tadi? Nah, ini CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Nah, yang disetarakan itu adalah koefisiennya. Gitu ya. Kita di sini ada punya contohnya. Nah, ini. Perubahan entalpi pembakaran gas CH4 adalah minus 802 kilojoule per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Nah, kita tuliskan dulu CH4. Seperti yang tadi saya bilang bahwa reaksi pembakaran itu pasti ditambahkan dengan O2. Ya. Menghasilkan CO2 dan H2O. Ini kayaknya sudah template-nya seperti ini. Jadi perlu diingat ya. Ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. PR-nya tinggal setarakan si jumlah unsurnya. Nah, saya tuliskan di sini. Di sini ada karbon, hidrogen, oksigen. Tulisan yang paling bawah. Ini tidak ada kursornya. Sorry ya. Ini tinggal lihat karbon, hidrogen, oksigen. Maksudnya apa? Ini yang pertama kalian setarakan.
Yang pertama kalian setarakan adalah karbonnya terlebih dahulu. Kita lihat karbon sebelah kiri itu ada 1, karbon sebelah kanan itu 1 juga. Tidak perlu ada yang diubah koefisiennya. Yang selanjutnya ini adalah hidrogen. H sebelah kiri ini ada 4, sedangkan H sebelah kanan itu ada 2. Makanya di sini koefisiennya ditambahkan 2, jadi 2H2O, gitu ya. Jadi H-nya sebelah kanan ada 2. Kemudian yang terakhir adalah oksigen. Kemudian O sebelah kiri itu ada 2, ya. O sebelah kanan itu ada di CO2 ada 2, kemudian ada di H2O ada 1. Tapi karena di H2O koefisiennya ada 2, tadi kita tambahkan, berarti di H2O O-nya itu ada 2. Ya berarti total di sebelah kanan itu ada 4. Ya. Makanya di sini yang di sebelah kiri ada ditambahkan 2O2. Seperti itu. Kemudian di sini ada menentukan perubahan entalpi. Di sini sekurang-kurangnya ini ada 3 cara ya. Sebetulnya ada 4. Ya, tapi saya akan bahas 3 saja mungkin ya, karena di soal nanti yang akan kalian kerjakan itu hanya mencakup 3 ya, tidak 4 gitu. Jadi bersyukurlah. Nah, ini mudah sekali ya, mudah sekali, sangat mudah banget. Ini yang pertama, ini ada perubahan entalpi dengan cara kalorimetri. Kalorimetri itu melalui percobaan ya, melalui percobaan. Ini rumusnya mungkin sudah familiar karena kalau tidak salah ada di fisika juga. Q sama dengan MC delta T. Ya. Q-nya itu adalah kalor, kemudian M-nya itu adalah massa, delta T-nya perubahan suhu. Kalau ada delta T berarti yang diingatnya perubahannya. Kalau yang namanya perubahan berarti akhir dikurangi awal. Ya, itu yang disebut perubahan. Kemudian C itu adalah kalor jenisnya. Nah, di sini contoh soalnya. Dalam kalorimeter terdapat zat bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Berapa kalor reaksi yang bereaksi itu? Nah, ini yang sudah diketahui ya, itu adalah C-nya. Nah, pertama dalam pengerjaan soal kalian itu harus melihat C-nya dulu. Kenapa? Lihat satuan dari C-nya. Kalau di satuan C-nya itu adalah gram, nih ingat ya, kalau misalnya satuan di C-nya itu adalah gram, tuh Joule per gram derajat Celcius, nah maka masanya itu harus diubah menjadi gram juga. Sedangkan kalau misalnya di soal di C-nya itu adalah kilogram, maka si masanya itu harus kilogram juga. Jadi massa di sini ini tergantung dari C-nya. Ya. Apakah massanya harus gram atau kilogram itu tergantung dari C-nya. Jadi yang pertama kalian lihat itu adalah C-nya. Ya. Kemudian di sini massanya 0,5 gram, 0,5 kilogram. Saya ubah menjadi 500 gram. Kenapa? Karena C-nya ini satuannya gram. Ya. Kemudian delta T-nya 3 derajat Celcius. Kenapa derajat Celcius? Karena di sini juga C-nya itu adalah derajat Celcius. Tapi kalau misalnya di situnya Kelvin misal, berarti si suhunya harus diubah ke Kelvin dulu, ditambah 273 gitu ya. Ini yang ditanyakannya Q. Q sama dengan MC delta T. Semuanya sudah ada, tinggal dikalikan. Tipe soalnya kurang lebih seperti ini semua. Oke. Hanya perlu teliti dari segi satuannya. Ingat, kuncinya lihat satuannya. Ya, satuan dari C-nya. Kemudian, cara menentukan perubahan entalpi yang kedua ini adalah berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Ya, entalpi pembentukan. Jadi setiap unsur itu punya delta HF-nya sendiri. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
Yang paling bawahnya nih, delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Sigma itu apa? Jumlah, ya. Jumlah delta HF di produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Nah, jangan sampai tertukar mana yang disebut produk, mana yang disebut reaktan. Pelajaran kelas 10 nih, ya. Produk itu sebelah kanan, reaktan itu sebelah kiri. Contohnya nih, kalau misalnya diketahui delta HF-nya seperti yang tertera di layar kalian, ada C2H6 itu sebesar minus 84 sekian, CO2 sekian, H2O-nya sekian. Berapakah entalpi pembakarannya? Berapa totalnya entalpinya? Nah, kita carinya dengan cara delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Kita lihat pengerjaannya, 2 dikali minus 393. 393 ini punya siapa? Ini punya CO2. Kenapa CO2? Karena CO2 itu ada di produk. Nah, 2-nya dari mana? Itu adalah koefisiennya. Lihat, di depan CO2 itu ada angka 2. Jadi 2 dikali, nah delta HF-nya 393. Ya, negatif 393. Kalau koefisiennya 3, berarti 3 dikali negatif 393. Nah, gitu ya. Kita lihat yang di produk itu ada siapa aja selain CO2? Itu ada H2O ditambah 3 dikali minus 285. Gitu ya. Kenapa 3? Karena di depan H2O-nya ada angka 3. Min 285 itu sudah tertera di soal. Minus 285. Kemudian dikurangi delta HF reaktan. Kita lihat di reaktan itu ada siapa aja? Ada C2H6 sama O2. Nah, 1 dikali minus 84,7. Satunya dari mana? Lihat koefisien si C2H6. Nah, di situ tidak ada kan? Nah, kalau misalnya tidak ada itu adalah 1. Ya, minus 84,7 itu adalah milik si C2H6 itu sendiri. Kemudian ditambah 3,5 kali 0. Nih, perlu diketahui delta HF dari O2 itu 0. Selalu 0. Ingat, 0 ya. Meskipun di sininya tidak diketahui, ini saya tekankan bahwa delta HF O2 itu adalah 0. Kemudian di sini 3,5 dikali 0. 3,5-nya apa? Lihat di persamaan reaksinya. 3,5 O2. Ya, itu adalah koefisien milik si O2. Sedangkan 0-nya itu adalah milik si O. Kita lakukan penjumlahan seperti biasa, plus minus. Kalau minus ditambah minus berarti bakalan bertambah. Lir ibarat kamu punya hutang, kemudian ngehutang deui. Udah pinjam 100, kemudian pinjam lagi 200, otomatis jadi 300. Nah, ini juga sama. Udah punya hutang 787, ngehutang lagi, jadi ditambah minus 857, otomatis jadi nambah. Jadi minus 164 sekian. Dikurangi minus 84,7. Nah, kalau misalnya kurang ketemu kurang atau min kurang ketemu min, itu jadi positif, maka hasilnya jadi 1559 gitu ya. Saya percayalah pertambahan plus minus mah sudah pada bisa untuk kelas IPA. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah hukum Hess. Ya, Hess bukan Hess. Nama kuda Hess mah. Oke, hukum Hess ini perubahan entalpi reaksi yang bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Contohnya, ya. Nah, di sini ada pembentukan gas CO2 misal ya. Nah, ini bisa dilalui beberapa cara. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Jadi suatu pembentukan itu pasti ada cara langsung dan ada cara tidak langsungnya. Nah, untuk cara langsungnya berarti langsung saja kayak entalpi pembentukan tadi, C tambah O2 menghasilkan CO2. Tapi kalau yang tidak langsungnya ini bisa melalui C tambah setengah O2 menghasilkan CO, entalpinya minus 110. Kemudian bisa langkah selanjutnya ketika sudah terbentuk CO-nya direaksikan lagi dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Nah, berarti di sini ada delta H1
ya, yang minus 393. Ada delta H2 sebesar minus 110. Ada delta H3 sebesar minus 283. Untuk lebih jelasnya di sini. Nih, ini suatu siklusnya atau suatu penggambarannya bahwa suatu reaksi itu bisa melalui berbagai cara. Ya. Tapi meskipun melalui berbagai cara, itu delta H-nya masih tetap sama hasilnya. Kayak ini. Ada C tambah O2, itu yang paling sebelah kiri atas. C tambah O2. Ada langsung tanda panah ke kanan, menghasilkan CO2. Itu langsung. Delta H-nya minus 393. Ada juga cara muirnya atau cara muternya, ya, cara ribetnya. Udah ada cara singkat tapi kalian milih jalan yang muter. Nah, itu. Ini yang ke bawahnya nih, tanda panah yang ke bawah. Itu menghasilkan dulu CO tambah setengah O2, ya. Kemudian CO setengah O2 barulah menghasilkan CO2. Tapi ketika kita jumlahkan delta H yang paling bawah nih ya, minus 110 ditambah minus 283 itu pasti sama dengan yang di atas, ya, yaitu minus 393. Beda koma dikit, gak ngaruh, ya. Seperti itu. Jadi di sini hubungannya gimana? Delta kalau misalnya kita tuliskan itu adalah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Gitu ya, itu rumusnya. Ya, berdasarkan diagram ini. Ini rumusnya beda-beda. Beda-beda. Tergantung arah panahnya. Ya. Seperti itu. Tolong diingat ini ya, kata-kata saya. Itu pasti bukan hanya, kan kalau misalnya contoh soal yang saya gak contohkan di sini, ini delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Nah, berbeda dengan yang tanda panahnya pasti berbeda. Gitu ya. Ini sama penjelasannya kayak tadi. Oh, sudah selesai berarti. Sudah sampai sini saja ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung tanyakan ya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi, kalau misalnya kurang mengerti, silahkan kembali diulang-ulang lagi. Bagian yang tidak mengertinya didengarkan kembali. Kemudian kalau misalnya tetap tidak mengerti, silahkan tanyakan saja. Oke, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Semoga besok ulangannya itu lancar ya. Ingat, kejujuran nomor 1, nilai itu nomor 2. Kenapa nilai nomor 2? Karena PAS yang diambilnya hanya berapa persen tuh waktu itu? Hanya 15%. Sisanya itu adalah keseharian kalian, ulangan harian kalian. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.